Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Rizky Nurul Tricahyani, Guru SMK Telkom 1 Medan. Selamat datang di aksi nyata saya dalam penyebaran topik Merdeka Belajar. Topik Merdeka Belajar memiliki 5 modul, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Berikut penjelasan saya yang diawali dengan materi mengenali diri dan perannya sebagai pendidik pada modul mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul ini membahas refleksi diri, mengapa kita memilih menjadi seorang pendidik, serta memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam dasar-dasar pendidikan, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Lalu, apa peran saya sebagai guru? Sebagai guru, kita perlu menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Kita pun ingin membekali murid-murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar. Mendampingi mereka memahami dan mencapai tujuan belajar, karena murid-murid ini kelak akan menjadi dewasa, menjadi bagian atau bahkan memimpin masyarakat dan pada akhirnya akan membentuk kebudayaan kita di masa depan. Pada modul mendidik dan mengajar, kita akan membahas materi mendidik menyeluruh. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran dan memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin. Di materi pendidikan selama 1 abad, kita mengetahui bahwa sistem pendidikan di zaman Belanda didasarkan atas diskriminasi, yaitu adanya perbedaan perlakuan terhadap anak-anak pribumi untuk mendapat pendidikan. Sebagai perlawanan tentang sistem yang diskriminatif ini, Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif, yang dapat memelihara kedamaian dunia dengan sistem Among, yaitu Ingar Sosung Tulodo, yang berarti seorang guru haruslah memberikan contoh yang baik. Ing Madio Mangun Karso, artinya seorang guru haruslah memberikan semangat pada murid, dan Tut Uri Handayani, yaitu seorang guru haruslah memberikan dorongan dan menjadikan murid menjadi pribadi yang mandiri. Sedangkan pada modul mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, kita dapat memahami kodrat keadaan untuk menghubungkan dasar pendidikan murid dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan bagian dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan tempat murid berada, sehingga pendidik dapat merencanakan pengembangan kemampuan berpikir murid agar akal budi murni terus berkembang sesuai kodrat alamnya. Kodrat zaman, pendidik harus menuntun murid mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman dengan menggunakan asas trikon, yaitu continue, convergent, dan konsentris. Guru berperan sebagai penghubung murid dengan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar murid atau di sekolah maupun dengan sumber belajar digital yang mengaitkan setiap materi dengan konteks di mana murid hidup. Di modul mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, kita akan membahas materi budi pekerti. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Kita sebagai pendidik di sekolah turut serta membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Modul selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai pendidik, kita terkadang merasa memiliki kewenangan penuh dalam menentukan tujuan belajar bagi murid, sehingga kita merasa menjadi satu-satunya pengetahuan bagi murid. Itu menyebabkan murid cenderung hanya mengikuti apa yang diperintahkan disampaikan oleh guru. Pesan Ki Hajar Dewantara, tuntunlah murid sesuai zamannya. Pendidikan saat ini ditekankan untuk menuntun anak memiliki keterampilan abad ke-21, yaitu berpikir kritis dan solutif, kreatif dan inovatif, serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi. Di abad ke-21 saat ini, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Sumber pengetahuan kini terbuka luas akses dan beragam bentuknya, sehingga cara menuntun dan membimbing murid pun sangat berbeda. Jadi, kita tidak boleh terlena dan tenggelam dengan perubahan zaman. Maka kita harus mulai menyadari akan perubahan zaman dan kebutuhan belajar.
agar dapat menjadi contoh bagaimana terus mengembangkan kemampuan pada diri. Salah satu contoh metode pembelajaran abad ke-21 yang berpusat pada murid adalah pembelajaran berbasis proyek. Guru dapat mengajak murid mengamati sebuah permasalahan, kemudian merancang proyek, lalu murid mencari data dan informasi dengan bimbingan guru, sampai murid dapat menyimpulkan dan menyampaikan hasilnya melalui media yang menurutnya sesuai. Trisentra pendidikan adalah 3 wadah dasar proses pembentukan pendidikan murid yang terdiri dari alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda atau komunitas dan masyarakat. Alam keluarga merupakan sistem kecil di mana anak tinggal dan mendapatkan pendidikan pertama dan yang terpenting dalam hidupnya. Alam perguruan merupakan wadah yang memfasilitasi pengembangan intelektual murid serta menuntun murid menemukan wawasan ilmu pengetahuan. Sedangkan alam pergerakan pemuda atau masyarakat merupakan wadah yang mendefinisikan murid untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengembangkan watak. Sampai di sini saja penjelasan saya dalam penyebaran topik Merdeka Belajar. Selamat belajar Ibu dan Bapak guru hebat. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.